Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serami Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat Harian Serami Indonesia setiap harinya dalam korannya, seperti itu. Dan untuk membahas mengenai apa saja sebenarnya menarik untuk berita pada hari ini, kita langsung saja perbincangan bersama dengan Bung Asnawi Kumar, redaktur opini sekaligus Kepala Litbang Harian Serami Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Ya, Bung Asnawi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Bung Asnawi, mungkin sedikit kita memperbincangkan mungkin apa saja berita-berita yang hangat sekali kita perbincangkan dalam koran kita pada hari ini, Bung. Ya, Nana, dari berbagai laporan yang kita terima sepanjang Selasa hingga malam tadi, itu berbagai berita, berbagai kejadian di daerah kita terima di Newsroom Serambi Indonesia. Namun ada beberapa yang cukup menarik untuk kita perbincangkan di Serambi Topik ini, antara lain misalnya lanjutan dari kasus Nova Mastura selaku bos investasi bodong yang pernah hangat di akhir bulan lalu dan awal bulan ini, hangat sekali itu. Kemudian ada juga berita tentang lanjutan tentang KIP, kemudian juga berita tentang dana otsus, Nana. Baik, mungkin kita sedikit membahas mungkin terlebih dahulu mengenai yang tadi sudah Bung sebutkan di awal mengenai investasi bodong dari Nova Mastura. Seperti apa informasi lanjutan yang kita dapatkan, Bung? Iya, kalau mungkin ada di antara pemirsa yang masih ingat dengan tokoh Nova yang gencar sekali kita beritakan di awal bulan ini. Itu ternyata seorang korban dia yang sebelumnya kita sebut korban, ternyata kemarin sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka oleh pihak kepolisian. Dia juga ditetapkan sama dengan bosnya, sama dengan penetapan Nova sebagai tersangka, yaitu dengan pasal penipuan. Jadi yang kalau Nova misalnya ditangani oleh pihak kepolisian di Polda Aceh, yang tersangka yang ini ditangani oleh pihak kepolisian di Banda Aceh. Apakah kemudian keduanya ada kerjasama atau seperti apa, Bung? Keterkaitan keduanya? Ya, kalau kita melihat itu kan sebetulnya sudah jelas sekali bahwa dari pihak sebelumnya kita juga pernah minta pendapat dari pihak MUI ya. Ya, menurut MUI itu baik yang pemberi dan penerima, orang yang melakukan investasi dan yang menerima investasi itu sama-sama dianggap bersalah karena sama-sama itu merupakan penipuan. Orang yang ingin investasi misalnya bidang apa, kemudian uang itu digunakan untuk apa juga tidak jelas. Jadi itu penipuan, sama persis dengan apa yang didakwa kepada orang yang pernah menjadi korban juga, yang akhirnya kemarin ditetapkan sebagai saksi. Menariknya kita tahu bahwa pertama sekali kan kasus ini diungkap ketika misalnya Nova ya, yang sekarang ditahan di Polda Aceh, melapor ke pihak satu yayasan yaitu Yara, melapor, kemudian beberapa korban lain juga melapor ke yayasan yang sama. Jadi setelah diperiksa akhirnya ada yang ditetapkan memang menjadi tersangka. Bukan tidak mungkin, Nana, kasus ini akan terus bergulir dan ada lagi penetapan tersangka-tersangka yang lain. Baik, sejauh ini ada satu tersangka lainnya seperti itu yang sebenarnya awalnya kita sebut dengan sebagai korban, tapi kemudian kita dapatkan menjadi tersangka. Bagaimana dengan korban-korban lainnya, Bung? Ya, sampai sekarang polisi terus masih mendalami kasus ini. Pihak Yara sendiri misalnya, sebagaimana pernah kita beritakan juga, itu terus meneliti orang-orang yang pernah mengambil manfaat dari bisnis, dalam tanda kutip bisnis yang pernah dijalankan oleh Nova ini. Jadi itu terus dilakukan oleh pihak Yara. Pihak kepolisian juga terus mendalami termasuk sampai sekarang sudah banyak saksi-saksi yang diminta keterangannya. Jadi bukan tidak mungkin kasus ini akan ada nanti para tersangka lain. Baik, hingga saat ini bagaimana dengan keadaan dari Nova Mastura dan juga tersangka lainnya, Bung, yang satu tadi sudah kita sebutkan? Iya, dari hasil pantauan kita sampai kemarin kita tahu bahwa Nova masih terus diperiksa, kemudian juga kondisinya ditahan sekarang, termasuk kalau Nova ditahan di Polda Aceh, yang tersangka yang ditetapkan belakangan ini ditahan di Polresta Banda Aceh.
Baik, menarik sekali mungkin karena ini juga salah satu mungkin untuk kita mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berinvestasi, apalagi investasi yang tidak jelas, investasi bodong seperti ini, Bung. Ya, sebetulnya hal itu sudah berkali-kali kita ingatkan, bahkan kasus ini pernah kita angkat juga di editorial kita untuk mengingatkan masyarakat bahwa kalau ingin menginvestasikan uang hartanya itu lihat dulu unit usaha yang ingin diinvest itu apa, kemudian perizinannya seperti apa dan lain-lain sebagainya, sehingga kemudian masyarakat kita tidak lantas kemudian ada yang tertipu lagi, Nana. Baik, kita mungkin beralih sedikit dengan informasi kedua yang tadi juga sempat Bung sebutkan mengenai KIP Aceh. Seperti apa informasi saat ini yang kita dapatkan, Bung? Iya, kita tahu dalam 2 hari terakhir kan gencar sekali pemberitaan tentang sekretariat KIP Aceh ya, sebagai satu lembaga penyelenggara pemilu pilkada di Aceh. Ini kita tahu bahwa dalam beberapa hari belakangan itu diaudit oleh pihak inspektorat. Menariknya kita juga mendapat informasi dari pihak LSM Mata ya, yang menyaksikan, meragukan hasil audit yang dilakukan oleh pihak inspektorat. Karena itu pihak Mata meminta supaya kasus ini benar-benar dibuka sehingga tidak hilang begitu saja, karena memang dari apa yang ditemukan oleh Mata itu beberapa hal sangat ditemukan indikasi-indikasi yang memungkinkan dituduh sebagai korupsi. Bagaimana redaksi sendiri melihat hal ini? KIP Aceh selaku penyelenggara untuk Pilkada 2017 nantinya melakukan yang diduga korupsi seperti itu, Bu? Iya, di redaksi kita hanya bersifat pasif ya, artinya kita hanya menunggu. Kemudian mendapatkan informasi dari lembaga kredibel yang kita anggap jadi kita tidak maju di depan, kita selalu berdiri di belakang melihat, menerima informasi dari Mata, dari pihak kepolisian, termasuk inspektorat misalnya. Jadi dalam hal ini mungkin kita akan terus update ya, kita akan terus laporkan perkembangan ini sesuai dengan hasil penelitian lembaga-lembaga tadi. Informasi apa yang akan terus kita kejar mengenai juga tentang audit dari KIP ini sendiri, Bu? Kita melihat sebelumnya kan dituduh ada misalnya penerimaan tunjangan ganda ya, ini apa enggak, nanti kita itu setelah diaudit akan terlihat nanti apa ada apa enggak. Kemudian pihak sekretariat KIP sendiri juga kalau itu dianggap kalau ada penerimaan yang tidak sah yang mereka terima selama ini, mereka akan kembalikan ke negara. Sudah adakah konfirmasi dari pihak KIP sendiri? Sejauh ini apa yang kita seperti apa yang kita beritakan kemarin, itu perkembangan terakhir di tingkat KIP ya. Dari pantauan kita kemarin juga itu kita masih terus melihat perkembangan seperti apa. Namun dari sinyal yang diperlihatkan, yang diberikan oleh pihak LSM Mata misalnya, Mata sendiri seperti meragukan hasil audit yang sekarang ini sudah dilakukan oleh pihak inspektorat. Jadi keraguan ini apakah mungkin nanti ini benar-benar terbukti keraguan ini dan masih akan terus kita kejar mengenai mungkin hal ini. Akan ada lembaga penyidik lain yang akan masuk nanti kemungkinan ya. Kita karena itu ini termasuk kasus menarik ya, terutama menjelang pilkada yang puncaknya tidak lama lagi, akan Februari 15 Februari. Ya, 15 Februari 2017. Baik, juga mungkin menarik juga kita perbincangkan tadi selain mengenai audit dari KIP Aceh, juga mengenai dana otsus untuk Aceh sendiri seperti apa, Bung? Iya, ini menarik juga, kita tahu bahwa sekarang kalau sekarang boleh kita sebut di ujung tahun anggaran ya, di November, ada 1 bulan lagi Desember, pihak pemerintah itu kembali mengucurkan dana 2 triliun ke Aceh untuk membiayai 1.000 paket proyek yang semuanya sudah selesai dikerjakan. Jadi ini menarik ya, apalagi dana ini dikelola oleh pelaksana tugas gubernur yang baru. Jadi kita lihat aja nanti kemudian masyarakat juga bisa melihat manfaat apa yang diperoleh dari 1.000 paket proyek yang katanya sudah selesai, yang akan dibayar dengan dana otsus yang baru saja dikucurkan sebesar 2 triliun. 2 triliun dan ini di bawah kinerja dari PLT Gubernur.
Baik, masih akan terus kita nantikan informasi lanjutan mungkin dari Serambi Indonesia. Terima kasih Bung untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.